Shalom, selamat pagi anak-anak sekolah Ibadah Kota. Sebelum kita memulai ibadah online, kita perhatikan panduan berikut ini ya. Dimohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik harus sungguh-sungguh karena Tuhan hadir dimanapun, termasuk di rumah adik-adik ya. Adik-adik harus bersiap-siap dengan baik supaya dapat mengikuti ibadahnya dengan baik. Adik-adik diharapkan dapat mengikuti instruksi kakak-kakak dengan antusias ya, dan adik-adik juga bebas berekspresi dalam mengikuti ibadahnya. Dan yang terpenting juga, adik-adik harus fokus dan tidak melakukan kegiatan lain ya. Siapkan hati dan sikap yang terbaik buat Tuhan Yesus. Selamat beribadah adik-adik Efata. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Shalom. Selamat hari Minggu. Senang sekali kita bertemu kembali untuk memuji nama Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Ada yang senang hari ini untuk beribadah? Puji Tuhan. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita angkat lagu pujian Bapakku Baik. Bapa yang baik, terima kasih untuk hari ini, untuk penyertaan-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Sehingga pada hari ini kami boleh beribadah, kami boleh memuji menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kiranya ibadah kami boleh menjadi berkat dan menyenangkan hati Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Hari ini kita akan menyanyi dengan sukacita ya. Kita akan memberikan suara kita yang terbaik kepada Tuhan. Kita angkat lagu pujian King Kong Badannya Besar. Haleluya.
iblis dihancurkan. Adik-adik, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kakak harap semua adik-adik yang di rumah mendengarkan dengan sungguh-sungguh ya. Namun sebelumnya kita angkat lagu pujian, Ku Buka Hatiku. Untuk firman
kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mendengarkan firman-Mu, berkatilah yang membawanya dan berkatilah yang mendengarnya, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom adik-adik di rumah, apa kabarnya hari ini? Kakak berharap semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Baik adik-adik di rumah, hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita mau menyiapkan Alkitab kita dulu ya. Yuk adik-adik semua, kakak yakin adik-adik semua punya Alkitab. Kita mau baca dulu ayat firman Tuhan di dalam kitab Matius pasal 5 ayat 13. Sekali lagi kakak ulang ya. Di kitab Matius pasal 5 ayat 13. Kita buka bersama-sama. Kalau sudah ketemu, kita mau baca secara bersama-sama. Ya, kita baca ya. Matius pasal 5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Amin. Nah, adik-adik di rumah, cerita firman Tuhan kita hari ini berbicara tentang garam dunia. Garam. Nah, tentu adik-adik di rumah pasti mengetahui garam. G-A-R-A-M, garam. Nah, adik-adik, apa yang dimaksud dengan garam? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, garam artinya adalah senyawa ionik yang terdiri dari ion positif dan ion negatif. Nah, ini adik-adik ya. Ini adalah garam. Kita bisa lihat bersama-sama warnanya ini, garam ini warnanya putih. Ya, ini garam. Kita juga mengetahui garam ini ada di rumah kita, pasti di setiap rumah kita pasti ada. Tapi sebelum ke sana, kakak mau memberitahukan lagi garam menurut Alkitab. Apa yang dimaksud dengan garam menurut Alkitab? Tadi kan menurut Kamus Bahasa Indonesia Besar. Nah, kalau menurut Alkitab, garam ini adalah kebutuhan hidup, ya, dan mineral yang dipakai sejak zaman kuno. Nah, ternyata adik-adik, garam ini sudah ada sejak zaman dahulu kala. Bahkan garam ini adalah dipakai sebagai penyedap rasa, bahkan dipakai sebagai bahan pengawet. Tidak seperti zaman sekarang. Kalau ada orang yang meninggal biasanya dipakai sudah menggunakan bahan kimia. Tapi zaman dahulu kalau dipakainya adalah garam untuk mengawetkan sesuatu. Dan di sini juga dikatakan bahwa kita diibaratkan sebagai garam, ya, di mana kita menggarami dunia. Ya, menggarami dunia artinya adalah menggarami di sini berarti memberi dampak dan menyatakan identitas kita pada dunia sehingga kita dikenal sebagai murid Yesus. Adik-adik, kembali kita mengingat waktu kematian Tuhan Yesus rela mati di kayu salib, ya. Tuhan Yesus rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, sama artinya seperti cerita firman Tuhan kita hari ini, kita harus menjadi garam. Nah, adik-adik, semua orang pasti memiliki garam ya. Garam ada di mana saja. Ada di mana-mana, di rumah kita ada, di rumah yang satu ada. Nah, sama halnya Tuhan juga mau seperti garam ini hidup kita. Ada di mana saja. Kita menjadi dampak yang berdampak positif bagi lingkungan kita, ya. Nah, adik-adik, di sini kakak akan menjelaskan beberapa sifat garam, ya. Sifat garam yang pertama itu adalah
bermanfaat untuk memberi rasa asin pada masakan maupun untuk hal-hal yang lain. Kita bisa lihat gambar di samping ini. Kita lihat bagaimana manfaat garam ini dipakai untuk sebagai penyedap rasa untuk masakan. Ya. Yang kedua, garam itu ditaburkan. Kita lihat gambar berikut ini. Sedikit saja cukup. Kita lihat, kita perhatikan, dia menaburkan garamnya hanya sedikit saja. Artinya kita memiliki pengaruh yang besar. Jadi sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan, kalau itu memang perbuatan yang baik, dampaknya akan besar. Ya, adik-adik di rumah, itu dapat memberi arti yang besar buat orang banyak. Salah satu contohnya adalah ketika kita melakukan hal-hal yang baik. Masih ingat cerita kakak yang bulan yang lalu, kakak bercerita tentang kasih. Ya, di sana ada beberapa kasih atau buah-buah roh yang kakak sudah jelaskan. Tapi di sini kakak akan memberikan sebuah contoh. Artinya sedikit saja cukup. Jadi contohnya kalau kita kembali ya, kalau kita melihat teman kita dalam keadaan susah dan teman kita membutuhkan pertolongan kita, di sana kita mampu menolongnya, kita sudah menjadi berkat bagi teman kita tersebut. Nah, yang ketiga adik-adik, sifat garam yang ketiga adalah mudah larut. Kita lihat ya, mudah larut. Nah, ini seumpamanya kakak akan buat di sini air, ya. Kakak akan melarutkan garam, ya. Ini garamnya kakak taruh ke dalam air, ya, 1 sendok ya. Kita perhatikan bagaimana prosesnya. Ketika kakak aduk, diaduk, ya. Nah, kita perhatikan di sini garamnya mudah larut. Tidak susah adik-adik, tidak perlu dipecahkan atau tidak perlu dihancurkan. Cukup kita aduk dengan pelan, garamnya akan larut. Nah, di sini artinya adik-adik cepat larut. Artinya kita memberi pengaruh atau jadi garam dunia itu bukanlah sesuatu yang sulit adik-adik. Kalau kita mau jadi berkat bagi banyak orang bukanlah sesuatu yang sulit ya, tetapi mudah saja. Caranya bagaimana Kak? Ya, caranya hanya dengan memberikan pengaruh lewat hidup kita apa adanya. Nah, adik-adik, nah dikatakan di sini mudah larut, artinya contohnya seperti ini. Yang seperti apa Kak contohnya? Perbuatan di sini kan katakan tadi kita harus menjadi berkat bukanlah sesuatu hal yang sulit. Kita melakukannya bisa mudah saja dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, dengan perkataan-perkataan kita yang baik. Nah, apa sih Kak contohnya? Contohnya yang pertama itu adalah kita mentaati peraturan yang telah ditetapkan oleh papa mama. Contohnya ketika papa katakan bahwa kita tidak boleh bermain game sepanjang hari, ketika kita mentaati peraturan mama berarti kita sudah menjadi atau sudah melakukan perbuatan yang baik. Ya, saat ini kakak memperhatikan banyak sekali anak-anak yang suka bermain game sampai lupa makan, sampai lupa minum, akhirnya bisa sakit. Nah, adik-adik kalau kita mau berdampak, hidup kita mau berdampak, kita harus mentaati peraturan yang ditetapkan oleh mama dan papa. Yang kedua contohnya, contoh dari perbuatan yang baik atau perkataan kita yang baik adalah bersikap jujur. Nah, contohnya ketika peraturan tadi sudah ditetapkan oleh papa dan mama, ketika papa dan mama tidak berada di rumah dan kita ditinggalkan di rumah dan handphonenya juga ada, kita mengingat bahwa peraturan yang ditetapkan oleh papa mama tadi, kita mengingat pasti kita tidak akan bermain game. Berarti kita sudah melakukan perbuatan yang baik. Nah, sebelum selanjutnya kakak akan kembali ke sini. Adik-adik, sifat garam yang keempat ini adalah bening. Kita perhatikan ya, bening, tidak berubah warna, tidak berubah jadi merah, tidak berubah jadi biru, tapi bening, tetap pada warna air yang semula. Artinya adik-adik, di sini artinya bening, kita tidak boleh sombong adik-adik. Nah, artinya kenapa dikatakan tidak boleh sombong? Ketika kita sudah, contohnya katakan kita pinter,
ya, kita pinter dan kita lupa kepintaran kita tidak pakai untuk menolong teman kita. Ya, jadi kita walaupun apa kondisi kita pada saat ini atau pada saat nanti, kita tidak boleh berubah. Kalau kita memang saat ini baik, hati kita baik, selanjutnya pun hati kita harus baik. Nah, adik-adik lanjut ya, contoh nih katanya, contoh yang tadi. Apa saja sih Kak contoh perkataan yang baik dan perbuatan yang baik? Tadi sudah ya. Yang ketiga, sabar. Ya, kita harus sabar supaya kita menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, yang selanjutnya, kita harus mampu mengajari teman kita jika teman kita belum mengerti. Tadi ya, yang kakak bilang, kalau kita pinter, kita harus membagikan kepintaran kita buat teman-teman kita yang belum mengerti. Atau katakan teman satu sekolah kita, ketika kita belajar, kita menolong teman kita karena dia belum mengerti, kita mengajari. Ya, selanjutnya contoh selanjutnya adalah membantu orang tua. Nah, adik-adik di rumah, memang adik-adik di rumah ada yang masih kecil, ada yang sudah SD, SMP, SMA. Nah, adik-adik, untuk adik-adik yang sudah besar, mari kita belajar membantu orang tua. Karena ini adalah salah satu contoh perbuatan yang baik yang akan menjadi berkat bagi kita sendiri dan juga bagi orang tua kita, bagi orang lain juga. Nah, contoh berikutnya adalah tidak nakal saat mama papa berbicara. Adik-adik, kalau kita mau jadi garam, menjadi garam dunia seperti yang Tuhan Yesus katakan bahwa Tuhan Yesus menginginkan hidup kita menjadi garam bagi dunia ini. Kita harus menjadi anak yang baik, anak yang taat, suka berdoa, suka baca firman Tuhan. Ya, itu adalah salah satu beberapa contoh perbuatan yang baik. Nah, yang terakhir adik-adik, contoh dari perkataan yang baik atau perbuatan yang baik adalah bersyukur kepada Tuhan. Nah, adik-adik, jangan lupa kita harus tetap bersyukur apapun kondisi kita pada saat itu, atau kita sedang sedih, kita sedang marah, kita sedang menangis, kita sedang senang. Ingat untuk kita tetap selalu bersyukur kepada Tuhan supaya kita menjadi garam dunia. Artinya kita menjadi terang bagi dunia, atau kita mulai dari lingkungan kita adik-adik, dari rumah, dari lingkungan sekitar, kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Dan ingat, kita harus sama seperti garam yang sudah dilarutkan, warnanya tidak berubah tapi tetap bening. Artinya kita tetap berada di jalan Tuhan, tidak berubah sekarang sampai selama-lamanya. Oke adik-adik, demikian firman Tuhan kita hari ini. Semoga firman Tuhan hari ini memberkati kita semua. Kakak akan tutup di dalam doa. Mari kita berdoa, kita ambil sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa ya. Bapa yang baik, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami sangat bersyukur karena Engkau selalu memberkati kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami juga sangat bersyukur Tuhan Engkau selalu mengingatkan kami untuk selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Bahkan jaga mulut kami supaya kami boleh mengeluarkan perkataan-perkataan yang baik, supaya kami menjadi garam dunia, menjadi terang dunia. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, lewat anak-anak, lewat adik-adik kami, anak-anak sekolah minggu, Evata Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan Yesus bahwa mereka adalah penerus bangsa, penerus dari Engkau ya Tuhan Yesus, Engkau yang telah memilih anak-anak ini ya Tuhan. Mari Bapa, Engkau pimpin selalu hati jiwa mereka ya Tuhan. Kami rindu Tuhan semakin hari semakin baik, semakin luar biasa ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih atas kebenaran firman Tuhan buat pagi hari ini ya Tuhan. Mari Bapa, biarlah Engkau selalu menjagai anak-anak Evata Tuhan Yesus yang ada di rumah.
Biarlah Tuhan Yesus Engkau selalu memberikan kepintaran, kecerdasan, bahkan menjadikan mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus. Kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke, bye-bye. Terima kasih adik-adik di rumah, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, ibadah kita telah selesai. Kita akhiri ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu dari awal hingga akhir ibadah kami. Terima kasih juga Tuhan atas firman-Mu, kiranya firman-Mu bisa menjadi berkat dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.